Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kakak diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Kita insya Allah dua pertemuan terakhir ya kakak-kakak ini. Ya, jadi besok Selasa itu pertemuan tatap muka terakhir. Yang agendanya adalah refleksi bukti karya. Ya. Yang hari ini kita ada dua agenda. Yang pertama adalah umpan balik rencana tindak lanjut, ya, yang setelah kakak presentasikan ke komunitas belajar. Yang kedua adalah pengantar tugas bukti karya. Nah, ini untuk bukti karya ini waktunya adalah hampir 1 pekan. Nah, insya Allah selesai di hari Selasa, ya. Diharapkan untuk semua tugas yang belum masuk itu paling lambat hari Selasa bersamaan dengan umpan balik atau refleksi bukti karya. Jadi kakak-kakak yang belum komplit segera dikejar biar tidak ditutup aksesnya, biar dapat nilai, biar optimal poin di nilai akhirnya. Ya, syaratnya minimal poinnya adalah 70, ya. Itu salah satu syarat kelulusan, di samping ada persyaratan-persyaratan kelulusan yang lainnya. Ya, jadi amat sayang, amat sangat disayangkan apabila di akhir ini kan tidak bisa menyelesaikan. Eman-eman sudah hampir 3 bulan kita berjalan, nanti kalau endingnya tidak lulus, itu amat sayang. Tapi beda kasusnya yang sudah dari awal itu tidak aktif, ya itu sudah ibaratnya jelas, ya, kelulusannya, lulus atau tidaknya. Tapi di sini sebagian besar kakak-kakak itu potensinya lulus, ya. Tetapi kalau tadi ada tugas yang telat, dalam artian karena tugas akhir di akhir ini sudah batas waktunya benar-benar ditutup, nanti tidak dapat poin penilaian sehingga poinnya kurang 2070, nah nanti bisa jadi tidak lulus. Gitu ya kakak. Nah, agenda kita ada dua, tapi saya amatin ini nanti kita lihat ya, ada yang karena ada kegiatan bersamaan, nanti ada yang bisa menyampaikan berbagi RTL-nya bisa semua atau tidak, ya. Nanti kalau misalnya ternyata yang aktif hanya dua, nanti mungkin akan saya ceng. Jadi kita penyampaian dulu di tugas bukti karya, nanti kita sambung lagi di berbagi tentang RTL, ya. Saya sambil mikir nih karena ada 3 tugas itu hampir-hampir mirip tapi sebenarnya berbeda. Tidak, saya salah menyampaikan. Ini Kak Bilal belum ada ya Kak Bilal. Jadi kita ke PPTI dulu. Sudah kelihatan Kak. Agenda kita adalah yang pertama adalah umpan balik rencana tindak lanjut. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan berdoa. Mungkin saya minta bantuannya Kak Johan, mimpin berdoa.
Oh, Kak Johan. Kak Johan, ada kegiatan bareng nggak ya ini? Kalau saya cek di ini. Johan nggak ada kabar. Ya, nggak ada kabar. Secara pribadi juga nggak ada kabar. Kak Adi, Oke Kak, bantuannya. oke marilah Kakak fasilitator dan teman-teman sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberi kemudahan, keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Ya cukup, saya kembalikan Kak Cahyo. Terima kasih Kak Adi. Sepakatan bersama adalah menyalakan kamera. Kakak yang nggak ada kendala, kameranya bisa di-on-kan. Dan mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari sesi ini adalah agar diharapkan mampu yang pertama memahami pentingnya memberikan umpan balik. Jadi umpan balik dari kakak ini apa sih pentingnya? Misalnya di sini ada Kak Dian menyampaikan pengalamannya berbagi RTL. Nah, kemudian Kak Adi memberikan umpan balik. Apa sih pentingnya ini? Bisa kita berikan umpan balik. Yang kedua adalah berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Jadi kakak-kakak bisa menyampaikan pengalamannya saat pelaksanaan RTL. Jadi teman-teman yang lainnya nanti bisa memberikan umpan balik. Yang ketiga adalah menganalisis dukungan. Apakah sekolahnya mendukung, ya, ataukah rekan-rekan dalam komunitas belajarnya mendukung, atau malah sebaliknya menghambat, menjadi hambatan karena tidak mendukung, maka malah menjadi hambatan dan tantangan, serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan RTL itu apa? Nah, dari hambatan-hambatan yang ada. Nah, ini boleh kakak copy karena ini sebagai pertanyaan pemantiknya. Sudah? Nah, ini agendanya. Aktivitasnya 30 menit ya. Ini yang satu JP, satu JP itu tentang umpan balik RTL, nanti satu JP tentang pengantar tugas bukti karya. Ya, berbagi cerita pembuatan RTL, kemudian saling memberikan umpan balik secara bagian di dalam breakout room. Nah, sebenarnya ini agendanya itu kita bagi ya menjadi 3 breakout room. Tapi sepertinya kalau kita bagi tidak memungkinkan karena ada beberapa ketika ada acara kegiatan bersama. Jadi saya rasa ini tidak mungkin seperti yang kemarin mau saya bagi breakout room, ternyata ada beberapa yang ada kegiatan bersama. Nah, bagaimanakah praktek rencana tindak lanjut yang akan apakah mendapatkan dukungan, apakah ada tantangan, serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Ya, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan umpan balik terhadap pembuatan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Ya, kita tidak bagi menjadi 3 poin. Ya, mari berbagi. Kembali pertanyaan yang pertama tadi. Ya. Oke, Kak Dimas tadi ngajar. Kak Dimas mungkin bisa diharapkan nanti ada satu yang
minimal satu memberikan umpan balik ya Kak. Minimal ya. Misalnya Kak Johan sudah pernah memberikan umpan balik ke Dimas, nah itu minimal 1 kali. Kak Dimas sudah mulai ngajar atau bisa mungkin berbagi dulu? Ada kendala Kak Dimas? Oke, ada kendala. Kak Yoga, Kak Yoga. Nah, ini nanti waktunya bisa habis untuk memanggil ini. Nanti kita lempar lagi. Kak Johan. Halo, hadir, hadir, hadir. Ya, mungkin bisa bagi ini. Sudah paham Kak Yoga? Kak Johan? Gimana Kak? Halo? Halo, halo. Gimana Kak? Masih Mas Beni? Gimana? Nggak jelas ya Kak? Tugasnya paham Kak Johan? Oh, kemarin yang Ya, RTL itu sekarang Kak? saatnya berbagi. Ini nomor 2 berbagi pengalaman. Oh, nggih. Nah, nanti poin yang pertama adalah Ah, memahami pentingnya memberikan umpan balik. Nah, nanti yang lain bisa memberikan umpan balik. Ya. Siap, Kak Johan? belum ya Kak? Mungkin yang lainnya dulu Kak. Maksudnya belum paham tentang tugasnya ini nanti seperti Oke, apa. setelah pertanyaan kembali. Yang lainnya dipanggil itu nggak muncul ya, Kak Johan. Yang sudah saya panggil maksudnya. Mungkin ya, mungkin nanti ada Kak yang muncul gitu Kak. Ini Kak Johan yang muncul. Ini Kak Johan. Jadi Kak Johan itu berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Nah, RTL-nya apa saja, mungkin latar belakangnya, tujuannya, terus tanggapan dari anggota komunitas itu bagaimana, kemudian apakah ada tantangan, dari tantangan itu solusinya apa, gitu kan. Seperti itu Kak Johan. Oh ya, siap. Ini nggak perlu anu nggih, nggak perlu share screen-nya ya. Sharing kalau ada boleh mungkin yang kemarin bahan presentasi yang 9 slide maksimal, biar nanti kakak-kakak Oh bisa ya, langsung nggih. Mungkin secara visual juga bisa lebih apa ya melihat. siap Kak. Eh, Siap. Bentar ya Kak. siap. Nanti kakak yang lain bisa memberikan umpan balik. Mungkin kakak dulu sebelum nanti saya kalau mau memberikan umpan balik nanti. Bentar pencet. Jadi monggo Kak Rina. Udah tampil Kak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RTL yang kemarin saya lakukan, yaitu pada kombel di SD saya itu dilaksanakan di hari Jumat kemarin.
Kemarin saya mengambil tema tentang penguatan profil pelajar Pancasila melalui permainan tradisional Gobag Sodor. Kemarin sebelum melaksanakan, kombel, saya membuat PPT, yang di dalam PPT-nya itu saya berikan, contoh permainan sederhana tentang Gobag Sodor, dikarenakan di sekolah saya itu ada beberapa guru yang, bukan berasal dari, Pulau Jawa, itu ada dari Kalimantan. Jadi untuk permainan Gobag Sodor mungkin ada yang belum paham. Jadi kemarin saya tayangkan videonya seperti ini Bapak Ibu. Agak cepat aja Kak Johan. Siap, Kak. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk, sedikit memberikan gambaran tentang permainan Gobag Sodor. Nggih, latar belakangnya kemarin kok saya mengambil, permainan Gobag Sodor adalah karena, ingin Nggak keluar Kak Johan. nggak keluar. Nggak geser loh. Ya geser ya. Masih. Nah, udah. Sip. Nah Sekarang udah. udah? Oke. Pun. Jadi kemarin tentang latar belakangnya itu ingin menumbuhkan, dan menanamkan rasa cinta terhadap permainan tradisional. Selain itu juga, mengadaptasi menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Ini kemarin tujuannya Gobag Sodor yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, di sini kemarin saya mengambil, tentang SEM, Sport Education Model, di mana kemarin saya memaparkan di dalam SEM ini nanti ada kepala sekolah, ada guru kelas dan guru mapel, ada karyawan sekolah, dan nanti ada peserta didik, di mana nanti kepala sekolah itu adalah sebagai pemangku kebijakan pelaksana program SEM yang akan dilakukan. Sedangkan nanti guru kelas dan guru mapel itu nanti bisa, sebagai pelatih dalam permainan Gobag Sodor. Sedangkan untuk karyawan itu nanti bisa bertugas menjadi pencatat skor, petugas lapangan, staf bertugas sebagai keamanan dan ketertiban perlombaan. Nah, di sini untuk peserta didik itu karena kami memiliki 2 rombel, jadi nanti ada yang sebagai petugas supporter, ada pemain, dan ada pelaksana pertandingan. Nah, kemarin untuk pengumpulan datanya itu ada dengan menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Untuk hasil penelitiannya seperti ini Kakak-kakak mengenai tentang, permainan Gobag Sodor. Terus data aset yang kami miliki di SD kami, itu paling banyak adalah, peserta didik kami, terus ada, LCD, ada speaker sebagai sarana prasarana olahraganya, ada perpustakaan yang nantinya bisa digunakan untuk menambah pengetahuan tentang permainan Gobag Sodor, nanti ada lab komputer nanti yang bisa digunakan untuk mendesain, tentang, eee, pamflet atau pengumuman-pengumuman tentang perlombaan tersebut. Nah, waktu pelaksanaannya seperti ini Bapak Ibu. Terus rencana evaluasinya setelah nanti kita melakukan kegiatan tersebut, maka akan dilakukan evaluasi yaitu nanti observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk, yang kemarin saya paparkan. Terus selanjutnya untuk kendalanya Bapak Ibu, untuk kendalanya kemarin saya mengalami kendala itu dikarenakan, pada proses kombel ini Bapak Ibu guru yang lain terkadang masih ada beberapa kesibukan yang lainnya, jadi belum bisa, secara keseluruhan untuk, mengikuti kombel tersebut. Dan ketika saya melakukan kombel tersebut, itu untuk ibu kepala sekolah juga belum bisa hadir dikarenakan kemarin ada suatu kegiatan yang berbarengan itu, menghadiri di Jawa Timur tentang SPO karate seperti itu. Tapi untuk kendala-kendala yang kemarin itu dapat masukan dari Bapak Ibu guru, untuk SEM ini, dianjurkan untuk tetap adanya pendampingan untuk pelaksana walaupun nanti dilaksanakan yang pelaksana adalah anak-anak, tapi tetap didampingi oleh Bapak Ibu guru agar berjalan dengan tertib dan berjalan dengan lancar. Seperti itu Kak, mungkin Kak. Oke ya, terima kasih tepuk tangan buat Kak Johan.
Terima kasih, Oh, Kak. Kak, adakah dari paparan dari Kak Johan ada yang mau ditanyakan dan mungkin memberikan umpan balik positif ya? Oh, ya apa yang belum jelas? Go, Kak Dian. Bisa bertanya, bisa memberikan umpan balik. Yo. Baik Kak Johan, terima kasih Kak Cahyo atas waktunya. Untuk pelaksanaan yang SEM tadi apakah sudah disebutkan atau belum ya? Itu berarti pelaksanaannya kelas 1 sampai 6 atau kelas berapa Kak tadi Kak? Yang Oke, buat Kak. paralel. Untuk pelaksanaannya itu kemarin rencananya kan mau dilaksanakan setelah SAS. Jadi setelah SAS adanya kelas meeting kayak gitu, Kak. Untuk pelaksana itu nanti kelas 1 sama kelas 2 itu nanti sebagai supporter, kelas 3, 4 itu nanti 3, 4, 5 itu sebagai pemain dan kelas 6 itu nanti sebagai pelaksana pertandingan. Oh ya, baik Kak. Berarti tidak semuanya melaksanakan SEM, jadi berbagi peran gitu ya Kak ya? Iya, betul nggih, nanti ada berbagi peran. Nanti guru kelas nanti ada yang sebagai ofisialnya, nanti ada P3K-nya juga. Nanti untuk guru mapel itu nanti bisa menjadi P3K-nya. Oh ya, baik Kak. Terima Untuk kasih. nggih, Ya, ya. untuk karyawannya nanti bisa ada yang menjadi pencatat skor, nanti ada juga yang sebagai keamanan pertandingan seperti itu, Kak. Oh ya, baik Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih sama-sama, Kak Dian. Terima kasih, Kak Dian. Sudah. Tanya ada lagi sebelum saya ini ya. Kak Adi mungkin ada? Oke. Ini Kak Johan berkaitan dengan latar belakang ya tadi kan memberikan rasa cinta ya terhadap pesawat. Nah, kenapa yang dipilih itu gobak sodor, bukan permainan yang tradisional yang lainnya? Apa yang mendasari Kak Johan memilih itu? Nah, Oke. Satu, Kak, karena sarana ya, dan prasarana di tempat saya. Yang kedua dari segi keamanan hmm, dalam permainan tradisional. Dikarenakan luas halaman kami itu hanya bisa untuk permainan gobak sodor. Sedangkan kita kalau menggunakan permainan tradisional yang lain seperti bakia itu dikarenakan menggunakan halamannya itu ada konblok yang tidak rata, takutnya dari kami itu malah menjadikan cedera pada anak. Jadi yang dirasa aman itu gobak sodor, Kak, seperti itu. Sedangkan nanti di gobak oke, sodor apabila terkendala adanya hujan, kami masih memiliki izin untuk menggunakan gor di mancasan, seperti itu. oke, ya. Ya, terima kasih Kak Jan. Sudah masuk di yang kenapa pilih gobak sodor tadi, sudah masuk di latar belakang atau belum Kak Jan? Sudah tertulis belum? Itu yang di latar belakang itu baru saya tuliskan karena mengaktifkan, aktif bergerak, siswa aktif bergerak gitu, Kak. Ya, oke. Mungkin ini sebagai saran saja ya, saran itu boleh Nggih. diterima, boleh enggak. Nah, itu kan ada batasan masalah sebenarnya biar nanti tidak meluas. Itu kenapa kok dipilih gobak sodor? Karena mungkin di latar belakang itu dicantumkan sarana prasarana yang ada, mungkin ya potensi cederanya. Kenapa kok saya memilih gobak sodor itu bisa dicantumkan di latar belakang. Siap, Kak. Terima kasih, Kak, Itu Kak masukannya. Johan Ya, masukannya. Oke, terima kasih, Kak, masukannya. oke, terima kasih sama-sama Kak. Oke, Kak Dian sudah memberi umpan balik. Nanti Kak Di juga bisa memberikan ya yang lainnya. Oke, selanjutnya yang kedua Kak Bilal. Monggo Kak Bilal. Kak Bilal. Kak Bilal ada Kak Bilal. Ini kita waktunya 45 menit ya. Dari 25, 24. Yang kelihatan nanti-nanti ini yang kelihatan. Nah, di sana Kak Dian. Kak Bilal ada kendala? Ya, adakah izin di chat ya? Ada nggak Kak Bilal? Ya ada ya. Oke, kembali ke Kak Yoga.
Kak Yuda sudah store muka belum tadi? Kayaknya mau store muka. Ada kendala ini. Kak Derajat. Derajat tadi juga ada bersama Navinda. Kak Rina. Oh, Kak Rina. Wong saya aja belum buat kok Kak, jadi nggak bisa. Kak. Sudah berencana Kak Rina? Baru mau besok Selasa. Kalau ada acara. Itu kan pelaksanaannya ya. Kalau rencana PPT-nya atau sudah ada gambaran Kak Rina? Belum, baru separuh. Baru separuh. Oke, mohon segera ya Kak Rina karena kita sudah di akhir Ya Kak. pekan ya, di akhir pekan pelaksanaannya. Nanti khawatirnya itu tertumpuk di belakang, tugasnya belum selesai, waktunya sudah ditutup, nanti tidak ternilai sehingga akan pengaruh di nilai akhir. Iya. Itu ya, ini Kak Bilal, kita panggil lagi Kak Bilal. Kak Adi, kembali ke Adi nih, Adi, yang lain dipanggil nggak? Ada ini. Baik, Kak. Kayak Karina tadi belum siap. Nih. Monggo. Untuk presentasi apa yang menanggapi tentang tempat Pak Johan, Kak? Presentasi berbagi pengalaman RTL. Sama itu dipresentasikan sebatas sekilas saja. Ini Kak Sri habis ini presentasi kayaknya. Sudah selesai Kak Sri? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nanti sekalian langsung berbagi nanti. Sudah. Halo Kak Adi. Sudah terlihat belum Kak? Belum. Sudah. Oke. Nah, judul program di sini ada permainan tradisional sebagai sarana pendidikan gerak dan karakter di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Saya ngambilnya yang pendidikan gerak, Kak. Nah, di sini latar belakang dari voice, choice, dan ownership dari suara peserta didik menyuarakan ide dari permainan tradisional. Terus nanti di choice peserta didik memilih permainan apa yang akan dieksplorasi atau yang akan dipelajari atau yang akan dilaksanakan. Nanti jadi dari gurunya itu memberikan pilihan beberapa, nanti biar peserta didik yang memilih yang menentukan. Jadi bisa lewat Google Form atau nanti lewat polling bisa. Terus ownership, peserta didik merancang ide dan menjalankan proses pembelajaran sesuai ide dan pilihan mereka. Jadi mempunyai sifat memiliki apa yang telah mereka pilih gitu Pak. Untuk aset manusia ada Bapak Kepala Sekolah, Waka, guru dan murid. Untuk sosial diskusi antar guru dengan guru, murid dengan guru, dan murid dengan murid. Dari aspek fisik ada ruang meeting, ruang kelas, dan lapangan. Finansial, dana dari sekolah, terus ada dana kas kelas pun juga bisa digunakan. Untuk politik, penentuan kebijakan dari Waka dan Kepala Sekolah. Di sini adanya kesenjangan hampir seluruh siswa SMP Negeri 10 sering memainkan game online dan bermain sosial media saja. Permainan tradisional bukan menjadi pilihan murid untuk dimainkan ataupun dipelajari. Tujuan memfasilitasi voice choice dan ownership peserta didik, menumbuhkan kecintaan pada budaya lokal. Yang ketiga, meningkatkan motorik peserta didik dan karakternya. Yang keempat, mengkolaborasikan antar mapel dengan memaksimalkan asset-based thinking. Apa yang diharapkan, peserta didik dapat menyampaikan idenya dan memeragakan dengan kreativitasnya.
Peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai budaya kejogjaan melalui permainan tradisional. Kebetulan di SMP Negeri 10 ada tim kejogjaan dulu Kak. Peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktekkan permainan tradisional di sekolah maupun di rumah. Harapannya seperti itu. Dari struktur program dan mitra dalam Kombel, programnya jelas tadi yang permainan tradisional. Ini misalnya ada macam-macam permainan, ada lompatan, engklek, bentik, jek-jekan, polisi-polisian, dan olahraga. Populasinya kelas 7, 8, dan 9. Ruang dan waktu kemungkinan nanti di semester depan Kak. Untuk kolaborasi di sini saya mengajak Bahasa Jawa, Seni Budaya, dan TIK serta tim budaya kejogjaan. Implementasi aset based thinking. Di sini manusia sebagai fasilitator dan peserta. Sosial adanya diskusi dari guru dengan guru, guru siswa ataupun siswa dengan siswa. Fisik sebagai penunjang terlaksananya program tersebut seperti ada ruang kelas, lapangan, dan ruang meeting. Dari finansial nanti bisa digunakan untuk apresiasi siswa atau sebagai pembelian peralatan yang belum ada. Untuk politik, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan berhak menentukan keputusan terkait program. Rencana evaluasi dari observasi untuk penilaian karakter dari dimensi Pancasila yang akan ditanamkan oleh para guru kolaborator seperti tadi seni budaya dan lain-lain. Refleksi umpan balik melalui wawancara kepada beberapa peserta didik terkait program menggunakan sampling aja, nggak usah semua. Nanti kalau 700 siswa bisa 1 semester Kak. Kemungkinan tantangan di sini perbedaan pendapat jelas. Nanti ada yang ingin mengeksplor yang lain, tidak ada. Ini mungkin bisa dengan program yang lebih detail nanti bisa diterima. Selanjutnya ada membutuhkan peralatan. Selanjutnya ada penyusunan evaluasi program. Ada proses sosialisasi, latihan, dan prakteknya kapan juga harus direncanakan dan dibagi. Selanjutnya ada pengumpulan tugas. Nah, ini kemarin ada notulen sama daftar hadirnya, Kak. Seperti itu. Sudah, Pak. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu buat Kak Adi. Oke, mungkin dari paparan berbagi halaman RTL Kak Adi, ada yang mau ditanyakan ataukah memberikan tanggapan atau memberikan umpan balik positif atau masukan? Monggo. Kak Johan, mungkin Kak Johan bersama ini. Oke, Kak Dian lagi ini, monggo. Maaf Kak, tadi belum disampaikan untuk apa penilaiannya Kak? Penilaiannya seperti apa? Tadi belum disampaikan apakah dari guru PJOK, apakah fasilitator atau dari peserta didik sendiri antara teman atau bagaimana? Oke, terima kasih Kak untuk penilaiannya nanti itu kan tadi ada guru yang berkolaborator ya seperti seni budaya, PJOK, Bahasa Jawa, dan TIK. Nah, nanti monggo dipersilahkan dari guru-guru tersebut bisa menilai sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi misal dari Bahasa Jawa nanti kan ada tentang permainan tradisional. Nah, nanti menggunakan instrumennya sendiri bisa, nanti mungkin di compare bisa. Misal dari TIK, nanti TIK mungkin bisa menggunakan penugasan pembuatan flyer dan lain-lain nanti biar jadi ini bukan P5 guys. Jadi nanti misal pas pelajaran bahasa Jawa nanti bisa pengenalan tentang permainan tradisional. Nah, nanti terus ketika pas mapel TIK nanti mungkin bisa membuat flyer tentang bahwa besok akan diadakan festival permainan tradisional. Nanti pembuatan pamflet atau apa seperti itu yang menarik. Ya, nanti waktu pembelajaran PJOK bisa latihan dan nanti ada hari tertentu yang digunakan untuk mungkin kayak perayaan festival olahraga tradisional itu seperti kayak
dibuat kompetisi kecil seperti itu. Nanti kalau nggak ada waktu untuk melakukan kompetisi itu dengan banyak orang ataupun banyak kelas, nanti bisa di waktu olahraga itu dilombakan antara satu kelas atau 2 kelas kalau misal bebarengan dengan kelas yang lain yang olahraga seperti itu. Jadi programnya itu tidak harus saklek besok ada ditentukan 1 hari ada kegiatan seperti itu, tidak. Tapi yang luas aja, menyesuaikan dengan kegiatan di sekolah dan kemampuan siswa juga. Soalnya kebetulan di sini baru dibangun dan sering ada tamu yang berdatangan, nanti untuk mencari waktu yang luang mungkin agak susah seperti itu. Baik, Kak, Oke, terima kasih Kak Dian sudah bertanya lagi. Ada lagi? Selain Kak Dian, monggo suaranya. Kak Rina boleh ini bertanya. Ini untuk menguatkan apa sih pentingnya berbagi tentang RTL, program RTL ini. Ini bisa juga menguatkan kita ya dengan bertanya tadi. Kak Adi, ini saya mau bertanya Kak Adi karena belum ada yang lainnya. Nah, mungkin saya bisa jadi tadi belum begitu mendengar dengan detail ya. Tadi teknik kan ada pemilihan siswa, berarti kan milih bebak sodor. Itu teknik pengumpulan datanya itu bagaimana tadi? Kenapa kok menang bebak sodor? Karena kan ada banyak-banyak pilihan gitu loh. Apakah menggunakan Google Form atau bagaimana teknisnya? Dan yang kedua adalah peran Kombel secara detailnya selain tadi menilai, apakah hanya menilai saja, apakah ada peran-peran lainnya seperti guru bahasa Jawa tadi selain menilai dan sebagainya. Gitu Oke, tadi. terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk yang pertama saya jawab dulu nih Pak, terkait pemilihan. Di sini saya tadi tidak menampilkan secara khusus permainan apa yang akan dilaksanakan, tapi saya munculkan beberapa permainan itu. Kenapa? Soalnya rencananya ketika kita memberikan pilihan ataupun nanti anak memberikan pilihan itu tidak terus kita langsung fasilitasi, tapi kita saring apakah mana yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, misal ada 5 yang kemungkinan bisa dilakukan di sekolah, nah itu 5 5 permainan itu dibuatkan Google Form, nanti anak tinggal milih yang mana. Misal bubak sodor, nanti yang B bisa engklek. Nah, nanti satu sekolah itu dikumpulkan menggunakan Google Form. Nanti kan kelihatan yang antusias itu untuk dilakukan yang apa seperti itu, Kak. Tuh. Nah, untuk peranan mapel yang lain seperti kompil tadi, mungkin di bahasa Jawa nanti kan ada permainan tradisional juga. Kalau bahasa Jawa suruh mempraktekkan mungkin bisa, tapi tidak terus seperti kayak waktu olahraga, tapi mungkin bisa pengenalan terlebih dahulu. Dikenalkan dulu iki permainan tradisional jamuran ki kayak ngene iki lho, gobak sadar ki kayak gini lho. Lompatan tuh kayak gini lho, seperti itu. Mungkin untuk seni budaya dan bahasa Jawa dalam pengenalan terlebih dahulu Kak. Jadi anak-anak kan di sini juga enggak dari Jogja semua, bahkan yang Jogja aja belum tahu kadang jek-jekan aja kadang enggak tahu, padahal mereka sudah sering memainkan jek-jekan dalam bentuk online kayak Mobile Legends itu kan sebenarnya jek-jekan itu Kak. Nah, kayak gitu. Jadi dari bahasa Jawa seni budaya itu bisa mengenalkan dulu lewat di kelas. Nah, nanti untuk kalau sudah nanti mungkin di TIK bisa mengenalkan atau membuat tutorial cara melakukan permainan tersebut, membuat video pendek seperti itu mungkin bisa. Nanti terus kemarin malah ada yang dari guru bahasa Inggris ingin bergabung. Nanti kemarin ada yang menanyakan kalau bahasa Inggris bisa enggak? Saya jawab bisa, karena kan itu nanti mungkin saat pembuatan video mungkin naratifnya dibuat bahasa Inggris juga bisa kan kayak gitu. Tergantung nanti guru yang berkreativitas dan mengolahnya pembelajaran seperti apa kayak gitu. Gitu Kak. Jadi tidak hanya saat penilaian tapi saat proses pembelajaran juga bisa.
Berarti Terima kasih, Kak. menggunakan Google Form tadi ya untuk pengumpulan Ya, datanya. Oke, ya betul. terima kasih, Kak Haji. Oke, selanjutnya Kak Sri tadi. Oh ada, masih ada tadi bilang. Go Kak Sri, yang masih fresh ini. Kak Sri, Kak Sri nggak ada ini. Kak Bilal nggak ada. Kak Yoga bisa Kak Yoga? Kak Yoga J, Kak Cahyo, bisa. coba saya share nggih. Oke. Oh, Bentar. Masuk belum ya Kak Cahyo? belum. Ini udah proses kayaknya. Sudah masuk. Pakai handphone nih Oke, atau laptop Kak Yoga? buatan pakai laptop. Laptop. Oh iya. J. Oh. J. Ini tindak lanjut, rencana tindak lanjut dari saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya rencana yang saya buat itu kurang lebih sama seperti yang kemarin yang sudah saya Ya. share di pertemuan sebelumnya, yaitu latar belakangnya ini. Kalau saya ini lebih mengarah pada SEM untuk modelnya Sport Education Model Fun Run Time Rally. Jadi nanti kita coba tujuannya untuk memasyarakatkan olahraga lari di siap peserta didik itu, lalu mengenalkan situs-situs sejarah dan peristiwa sejarah yang ada di sekitar Kecamatan Jetis. Kemudian membudayakan bahasa Jawa dalam kehidupan keseharian yang santun, terutama kadang kan anak-anak sekarang ketika berbahasa Jawa dia dengan temannya pun kurang memberi rasa santun dalam pembahasaannya, lalu memberikan nalar kritis melalui petunjuk atau clue. Nanti ada clue-nya untuk soal seperti itu. Siapa yang diharapkan ini anak mempunyai semangat untuk menjaga kebugaran dengan olahraga lari dari saya, lalu rasa nasionalisme ya dengan semangat kebangsaan yang ditujukan atau dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan peristiwa sejarah yang ada di dalamnya. Lalu kemudian anak terbiasa berbahasa Jawa santun dengan berkomunikasi dengan teman seumuran maupun dengan orang tua. Lalu anak mampu menghitung cepat dalam waktu yang singkat. Jadi nanti kan kita ada soal untuk memperoleh kecepatan yang harus mereka lakukan. Nah, ini langkah-langkahnya nanti di setiap tim dibuat 4 orang. Nah, setiap tim ini nanti memecahkan clue atau petunjuk yang sudah ditulis dalam bahasa Jawa. Nah, lalu kok ruwet ya? Clue yang akan dibuat mengarahkan. Nah, jadi clue-nya itu nanti akan mengarahkan setiap tim pada pos-pos atau tempat bersejarah yang ada di kawasan Kementerian Jetis. Nah, dia nanti di dalam clue-nya itu dia merupakan rute lari nanti. Jadi dia rute larinya menggunakan clue-clue dengan menggunakan bahasa Jawa. Entah nanti dengan arah belok atau nanti dengan
samping kanan kiri jalan terdapat apa. Nah, itu nanti dibuat clue menggunakan bahasa Jawa. Nah, terus tempat-tempat sejarahnya itu. Lalu untuk mencapai titik pos. Nah, untuk mencapai titik pos nanti setiap tim dia diminta untuk menghitung waktu. Misalkan kita punya jarak dari start ke pos A itu jaraknya kurang lebih 1 kilo gitu kan. Harus ditempuh dengan dalam waktu 10 menit misalkan itu. Nah, nanti mereka akan menghitung berapa kecepatan yang harus mereka lakukan ketika lari. Untuk mencapai pos tersebut berapa kecepatannya, misalkan kecepatannya harus pakai 5 km per jam atau 10 km per jam. Nah, itu nanti mereka akan menghitung dari sana. Lalu nanti ini tim yang keluar sebagai pemenang adalah tim yang mampu mencapai garis finish tepat waktu. Nah, jadi selain ada pos yang harus mereka lalui, nanti mereka harus ada ketepatan waktu dalam sampai garis finish. Jadi misalkan kita targetkan jarak atau waktu tempuhnya kurang lebih 60 menit gitu ya. Nah, nanti selama 60 menit tepat itu siapa yang paling banyak atau paling tepat untuk masuk pos. Jadi kalau nanti dia kelebihan waktu, misalkan dia molor atau dia kecepatan, dia nanti akan mendapatkan pengurangan poin untuk setiap menitnya, seperti itu. Struktur program dalam Jawat guru PJOK membuat rute, guru sejarah menentukan pos atau tempat bersejarahnya di kawasan Jetis dan sekitarnya, guru bahasa Jawa membuat clue dengan bahasa Jawa. Jadi nanti setelah guru PJOK guru sejarah ini menentukan pos-posnya, baru nanti guru PJOK survei untuk rutenya itu berapa, lewatnya mana saja, kira-kira jaraknya berapa dengan guru matematika, seperti itu. Lalu untuk clue-nya yang ada di soal nanti dibuat oleh guru bahasa Jawa. Aset yang digunakan, itu ada aset manusia, itu guru dan siswa. Lalu untuk aset lingkungan itu adalah kawasan di sekitaran Jetis, tempat-tempat bersejarah di sekitaran kawasan Jetis. Lalu aset finansial adalah dana dari komite atau dana dari sekolah atau pihak sponsor, nanti yang kita gunakan untuk hadiah lomba dan konsumsi, seperti itu. Lalu ada aset politik itu nanti ada izin dari kepala balai dikmen, kepala sekolah, kemudian dari kementerian, kemudian dari kepala museum atau monumen dari tempat-tempat sejarah tersebut, lalu dengan polsek dan koramil. Seperti itu untuk aset politiknya, untuk izinnya. Lalu ada aset agama dan budaya, itu nanti di setiap pos, misalkan karena kecamatan Jetis itu juga dekat dengan Masjid Syuhada misalkan ya. Nah, di sana kan tempat bersejarah juga. Nah, di sana juga memuat untuk materi aset agama dan budayanya, seperti itu. Bisa masuk di sana. Lalu rencana, evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Nah, kalau kemungkinan tantangannya akan dihadapi adalah minat anak sendiri atau perlombaannya itu ditakutkan anak tidak banyak yang ikut karena dia modalnya lari. Tapi untuk membiasakan kegiatan lari itu ya mau nggak mau kita harus mencoba membuat perlombaan. Makanya kita buat sebagai perlombaan, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk tantangannya izin dari kepala museum dan monumen, karena apakah monumen atau museum tersebut sedang disterilkan atau enggak. Nah, itu jadi tantangan buat kita, seperti itu. Atau dalam perawatan itu jadi tantangan juga buat kita. Yang ketiga ada izin kepolisian. Jadi apakah nanti rute yang kita gunakan ini banyak mengganggu lalu lintas atau tidak. Nah, banyak mengganggu lalu lintas atau tidak, itu nanti yang menjadi tantangan. Nanti untuk rencana evaluasinya, ini nanti tadi lupa saya tulis. Untuk rencana evaluasinya itu adalah dari sini, Kak. Tim yang keluar sebagai pemenang ini. Jadi
evaluasinya ada di sana. Jadi untuk pengevaluasiannya, siapakah tim yang dapat mencapai finish dengan tepat waktu, berarti dia yang bisa mengerjakan soal dengan benar seperti itu. Itu dari saya. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman semua? Terima kasih Kak Yoga, kita beri tepuk tangan dulu. Mungkin dari paparan Kak Yoga ada yang mau ditanyakan, atau memberikan masukan yang belum jelas dari gambarannya, untuk biar ada tambahan kekuatan ya, kekuatan dari di tempat Kak Yoga. Monggo. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Coba Kak Bilal. Bilal masuk lagi. Kak Bilal ada? Bilal? Kak Yoga, mungkin ini sedikit saja, mungkin dijawab singkat saja ya. Untuk pilihan pada pihak kepemilian, kepemilikan, pilihan dan suara itu di bagian mana itu Kak Yoga? Ada enggak? Ya. Apakah di rute tadi atau yang di mana ya dimaksud? Choice, voice, ownership. Ini saja Kak Yoga. Kepemilikannya, ownership. Belum Kak, kalau kemarin kan karena memang ini modelnya sem apa namanya, untuk kelas meeting ya Kak, jadi apa namanya, kita belum ada voice and choice-nya, jadi mereka tidak ini untuk memilih seperti itu, tidak diberikan opsi untuk memilih sementara seperti itu. Mungkin masukan bisa bisa diambil, bisa enggak, karena ada mungkin masukan ini muncul tantangan. Nah, mungkin masukannya tadi mungkin ada rutenya, jadi peserta didik bisa milih rute, misalnya ada 3 rute. Nah, nanti peserta didik itu bisa milih. Nah, itu kan sudah ada di situ, ada pihak peserta didik itu memilih, jadi tidak harus lewat sini, tapi boleh lewat sini. Itu kan bagian dari pemilihan, biar nanti unsur itu bisa masuk. Tapi kan kadang ada hambatan yang lainnya. Nah, itu kalau kita mengkaitkan apa ya, antara pemilikan, suara, seperti itu. Seperti tempat tadi sudah muncul. Kebetulan ini tadi kan saya belum menampilkan contoh soal Kak. Jadi kalau di contoh soal itu nanti akan ada misalkan dari pos A itu nanti tujuannya misalkan ditulisnya cuma jalan AM Sangaji gitu. Nah, nanti ada misalkan ada pom bensin di sebelah kiri Anda gitu. Lalu ada ini di sebelahnya. Mereka nanti juga akan otomatis akan berdiskusi dengan teman-temannya sendiri untuk apa namanya? Untuk kira-kira ini lewat sini seperti itu Kak. Jadi bukan rute nanti. Bukan rutenya, bukan langsung kita arahkan ke jalan enggak. Jadi cuman apa yang ada di sekitar itu menjadi clue-nya, itu yang akan jadi rute Kak. Seperti itu maksud saya. Ya. Terima kasih Yoga. Terima kasih Kak Cahyo. Selanjutnya kita sudah 45 menit 1 JP lebih ya, kita akan masuk itu. Sebelum masuk saya mau meminta menjawab. Mungkin Kak Yoga bisa close dulu. Ini. Nah, tadi kita sudah sebagian memberikan umpan balik ya Kakak, sudah berbagi pengalaman. Nah, saatnya menjawab pertanyaan nomor 1. Apa sih pentingnya memberikan umpan balik? Terus dampaknya apa? Ya, tadi kita sudah. Mungkin Kak Dimas masih ngajar ya.
Kak Derajat, ada bisa, sudah bisa. Kak Arina, Loh. Kak Sri, eh, terakhir ini Kak Dian ini ya. Wah, pentingnya tadi kan dapat balik apa sih yang didapat? Kenapa kok harus diberikan umpan balik itu? Gimana Kak Dian? Ya, baik Kak. Untuk yang pertama, memahami pentingnya memberikan umpan balik. Ini sangat penting sekali memberi umpan balik karena ini bisa mengukur sejauh mana program kita itu berhasil atau tidak, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi bisa kita berikan masukan sehingga nanti akan ditindaklanjuti dengan masukan-masukan tersebut, Kak. Jadi nanti akan lebih baik lagi untuk program kedepannya. Seperti itu. Untuk kenapa pentingnya umpan balik itu seperti itu. Kemudian kalau ada kekurangan, kekurangannya apa nanti bisa diperbaiki. Jadi kedepannya juga akan lebih baik. Seperti itu, Kak. Kemudian untuk yang kedua, berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Ini Nomor satu aja Kak Dian. Nomor satu aja. Oh ya, Nomor satu baik. ya. Terima kasih Berbaginya Kak, kan itu sudah saja tadi. Kak. Ya. Terima kasih Kak Dian. Kita bertepuk tangan ke Kak Dian. Ya, itu ya. Terus sekali ya yang disampaikan Kak Dian, selain kita, berarti kita itu bertanya itu bukan untuk menjatuhkan ya sebenarnya, tetapi biar nanti kakak-kakak itu tambah kuat. Mungkin yang kita pikirkan itu belum sampai di situ, tapi orang lain tuh memikirkan sudah sampai di situ. Nah, dengan masukan itu yang harusnya tadi totalnya ada katakanlah 10, kita baru memikirkan 7. Nah, yang 3 itu bisa ditambahkan dengan kakak-kakak yang lain. Oh ini belum ada, oh ini belum ada. Kenapa kok ini? Kenapa kok ini? Nah, itu adalah masukan pentingnya biar nanti benar sampai kuat sampai 10 ya kalau misalnya diharapkan 10. Ya Kak, kita lanjutkan ke yang ke agenda yang kedua ya Kak adalah ya bukti karya. Ya, sekarang ke bukti karya. Sudah kelihatan ya Kak. Nah, bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi KGB juga. Nah, ini yang ada di PNL. Kakak yang sudah pernah mengirim atau bukti karya ada belum? Kakak yang di PMN di sini. Mungkin bisa klik raise hand. Yang sudah pernah. Kajian baru satu ini. Baru satu ya. Ya, baru. Mungkin kalau tahu, mungkin sekedar tahu, yang sudah tahu apa itu bukti karya atau sudah pernah melihat bukti karya, ikon bukti karya di PMM, mungkin bisa katanya. Present. Kalau sudah ngirim berarti sudah tahu. Yang pernah melihat ikon ini bukti karya di PMM. Tidak ada, berarti belum banyak yang belum ya ini. Kita lanjutkan, berarti ini ada apa yang difokuskan. Kalau sudah kan saya bisa cepat. Tapi pembahasan yang pertama adalah alur aktivitas bukti karya PKGB juga. Yang kedua, setelah alur kita akan adalah mengubah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG EJOK 2024 revisi November 2024. Nah ini PPT ini untuk atau ini berbeda dengan program yang dulu caranya beda. Jadi ini sudah direvisi.
Jadi yang misalnya yang dulu pernah ada PPT tentang bukti karya, itu caranya yang saat ini dengan yang kemarin itu berbeda, ada perbedaan. Nah, berjalan PKG PJOA ini minggu pertama sudah ya dari pembukaan, kemudian minggu 6 itu adalah tatap muka, kemudian minggu 7 dilanjutkan aspek tatap maya, dan minggu 11 adalah bukti karya. Nah, setelah akhir bukti karya ini refleksi atau 4 balik bukti karya, nanti akan menutup di garis setelahnya. Jadi di akhir bulan ini. Sebagai bagian dari pengembangan gaji grup juga, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG juga. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, ini adalah salah satu prasyarat kelulusan. Jadi kalau kakak-kakak tidak mengumpulkan ini, ya, mengumpulkan ini tidak tepat waktu, katakanlah, nanti walaupun nilainya 90, nilai akhirnya 90, ini bisa jadi tidak lulus. Ya, keterangannya nilainya sebetul, tapi tidak lulus. Dan karya ini harus orisinal, buatannya sendiri, tidak menjiplak. Kemarin saya temukan, ya, ada beberapa tugas yang tugasnya itu sama, formatnya sama, cuma beda nama sekolahnya, nama apa itu, nama pesertanya itu ada, ya. Saya tidak akan menyebutkan siapa, cuma ada. Nah, jadi itu sudah jelas. Karena kondisinya sekolah tiap sekolah itu berbeda. Harapannya walaupun ini hanya sebagai rujukan, itu tetap isinya berbeda karena kondisi sekolah itu berbeda. Yang nyambut itu pasti berbeda. Namanya yang nyambut kepala sekolah A dan sekolah B itu namanya sudah berbeda. Lokasinya juga berbeda. Ya. Nah, kemudian saya temukan juga itu ada yang isinya kata-katanya bersama, tapi formatnya agak berbeda. Kemungkinan ini adalah mengambil referensi dari yang lainnya, tetapi isinya sama. Ya. Nah, ini juga nanti akan ada surat pernyataan yang ditandatangani kepala sekolah kalau karya yang dibuat adalah orisinal. Ya, jadi ini sudah ada surat pernyataannya. Mohon harap benar-benar orisinal. Mengambil dari karya orang lain sebagai referensi itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh 90% atau 80% plek, ya. Oke, ini saya kasihkan di sini. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan di karya. Unggah karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah, kemarin kalau yang video aksi nyata ada beberapa yang suaranya kurang jelas. Nah, ini akan pengaruh sekali nanti di penilaian. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, grafik, ujar kebersihan, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Itu yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Wali peserta didik di sini saya wali kelas. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon jangan kredit atau sumber referensi karya orang lain. Nah, jadi nanti kakak-kakak kalau membuat referensi dari YouTube, YouTube-nya siapa dicantumkan di referensi. Lalu validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, alurnya seperti itu, dapat merupakan alur yang melalui semua modul, semua modul, ya. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Ya, ada unggah draft bukti karya,
ada refleksi bukti karya, dan berbagai bukti karya. Ada 3 ini. Kemudian Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman LMS destinasi BKG Pojokan. Nah, di sebelah kiri di sini ya, bawah semua modul ini ada bukti karya. Ya, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Nah, contoh ini yang ada di nomor 1. Jadi, silakan kakak-kakak dilihat periodenya sampai kapan. Ya. Kemudian yang kedua, pastikan Anda telah membuat dan melengkapi lembar persyaratan dan peserta BKG Pojokan sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Ini yang nomor 2 ini ya. Nah, kemudian klik make copy ya, ini di copy. Nah, setelah ini diklik, nanti akan muncul seperti ini, dibuat kopinya. Ini kerjakan untuk mulai mengunggah bukti karya. Nah, di sini karyanya diunggah, di sini dikerjakan di menu kerjakan. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta BKG Pojokan. Nah, ini adalah tadi yang isinya ya, lembar pernyataan ya, yang ada isinya ada 1, 2, 3, 4. Nah, salah satunya sudah menyatakan bukti saya udah orisinal ya, orisinal salah satunya ini. Dan saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar. Konsekuensinya publikasi pada media online. Nah, ini diberikan informasi kepada peserta didik. Nah, ini kotak ini dicentang ya nanti kakak. Karena ini akan diupload di bukti karya di PMM, maka akan dilihat bisa seluruh pengguna media online. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan peserta didik mengambil gambar, bisa foto atau video dan mempublikasikan pada media online kepentingan pembelajaran. Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar juga dilakukan hanya untuk kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Nah, lembar pernyataan bisa cukup di LMS. Pemilihan kategori bukti karya. Di sini kakak bisa memilih ada 3. Yang pertama adalah praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, ini bisa menginspirasi guru lain. Jadi bisa guru tukang sejawat ataupun misalnya ini di dalam mobil. Nah, misalnya praktek baik tentang penggunaan fisis ya, kan bisa menginspirasi dalam konten produk. Praktek baik dan refleksi modul atau hasil refleksi pengalaman Pojokan yang ada peserta di dalam format PDF atau video. Formatnya bisa PDF atau video. Yang kedua adalah praktek pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di kelas. Saya dapat membuat karya ini dengan bentuk video maupun PDF aksi nyata. Yang ketiga adalah RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk PDF. Hanya dalam bentuknya PDF yang dikit. Udah draft bukti karya di LMS. Kategori praktik baik. Ini yang kategori praktik baik. Ini ada kolom 1, diisi kategorinya adalah praktik baik. Praktik baik. Nanti di sini di bentuk karyanya ini bisa diunggah ya, ada PDF. Bentuknya PDF atau bentuk, kalau PDF ini enggak berkas di sini, tapi kalau karya, kalau bentuk video ini nanti ada URL video yang sudah misalnya di-upload di YouTube ya. Nah, ini bentuknya ada 2. Judul pilih kategori pilih bentuknya video atau PDF. Yang ketiga ini lengkapi bukti karya dan tambahkan hashtag
PKG PJK, dan hashtag lagi guru belajar. Kemudian hashtag lagi murid belajar. Yang keempat, berisikan deskripsi singkat untuk produk karya Anda. Nah, ini ada batasannya 5.000 karakter. Yang judul 100 karakter. Nah, jenjangnya misalnya SMP, nah ini kelas 7. Bisa diisi kelasnya kelas 7. Temanya bab 7. Ini tema bukti karya Anda. Nah, apakah nanti mata lokal bahasa daerah? Nanti kalau nggak salah ada lainnya kalau nggak ada. Dan apa sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda, sarana prasarana yang digunakan. Dan juga bukti karya yang telah disebut dan dilengkapi sebelumnya. Dan nomor 10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, di sini yang dikumpulkan baru draftnya, ya kan? Unggah draft bukti karya kategori praktik pembelajaran, draftnya adalah kategori praktik pembelajaran. Prinsipnya hampir sama, yang ada bentuk PDF, dua ada video, kemudian judul juga sama, dikasih hashtag juga, deskripsi juga sama. Jenjangnya, tuliskan terkait jenjangnya. Maka kalau misalnya praktik baik itu tidak pakai kelas, ya ini tidak terkait kelas di sini. Kalau ini khusus kelas 7, nah misalnya ini dicetak yang kelas 7. Kenapa pelajarannya apa? Apakah khusus juga atau mobil project atau lainnya? Yang itu juga sama, sarana yang digunakan 8 adalah lembaga sudah bukti karya yang telah diberi 9 klik kumpulkan. Ya. Ini yang untuk kategori praktik pembelajaran. Kemudian yang kategori RPP atau belajar. Pada prinsipnya kemudian untuk karyanya PDF atau video, yang judul juga sama, dikasih hashtag, kemudian kan deskripsi singkat, skripnya juga sama. Nah, berikan menerima lengkapi tujuan RPP ajaran dan hari yang berbeda resmi. Tujuan RPP-nya apa saja bisa dibantukan di sini. Kemudian jenjangnya juga tuliskan jika ada jenjangnya. Ya, asesmennya itu lengkapi asesmen terkait produk karya Anda. Ya, saya sarankan menggunakan asesmen otentik, ya. Jadi sesuai dengan kehidupan nyata. Yang ke-8, Anda juga dapat milik pembelajaran dan melengkapi ketika mengajar jika diinginkan. Ini tidak wajib dilakukan. Nah, yang itu tidak sisi. Yang ke-9 adalah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Yang terakhir adalah kumpulkan dan bukti karya. Konfirmasi pengumpulan bukti karya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda yakin tidak bukti karya ini ketika yang Anda kirimkan tidak dapat diubah lagi hingga satu fasilitator melakukan proses validasi. Kemudian fasilitator menyatakan dikabulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau sudah yakin, klik kumpulkan. Nah, ini yang berbeda. Kalau yang kemarin sebelumnya ini kakak itu mengumpulkannya sendiri, mengupload bukti karyanya di PMM itu adalah mengupload sendiri. Tetapi untuk yang saat ini
Setelah draft bukti karya kakak disetujui, nanti akan otomatis terupload di bukti karya PML. Jadi kakak-kakak tidak perlu menguploadnya mandiri. Setelah selesai mengisi, klik kumpulkan. Kalau ingat bahwa bukti karya yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali. Sampai ini sama ya, ini dengan di sini. Setelah akan melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, ini akan berubah. Dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, harapannya nanti kakak setelah mengumpulkan, nanti kakak bisa japri saya ya. Kalau mungkin saya lagi nggak buka, nanti biar saya bisa segerakan membuka. Apakah perlu diperbaiki atau sudah langsung nanti disetujui. Nah, ini kalau kumpulkan terakhir, nanti belum dikoreksi, ya ini khawatirnya nanti tidak terupload tepat waktu ya kan. Nah, ini yang dikhawatirkan karena saya yakin akan juga banyak kesibukan yang lainnya. Putusan utama dari validasi bukti karya ya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan bukti validasi. Dan bukti validasi ini ada juga di LMS. Nah, itu nanti silakan cek, harap semuanya sesuai yang dikumpulkan sesuai yang ada di validasi itu harus ada semua. Kalau tidak, nanti tidak akan 100% disetujui. Ya, kurang satu nanti tetap harus diperbaiki. Jika bukti karya yang dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya dapat diunggah ke PMM. Nah, ini statusnya kalau perlu diperbaiki. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi urutannya nanti kakak upload, setelah itu divalidasi fasilitator atau dulu apabila masih ada perlu diperbaiki, perbaiki lagi, kemudian divalidasi sama fasilitator. Kalau sudah oke, nanti akan terbit. Tetapi kalau masih perlu diperbaiki lagi, nanti akan muncul diperbaiki lagi. Ya. Sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka kalian akan diproses untuk diberikan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari validator BUMN. Nah, ini kalau statusnya perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu diperbaiki. Nah, di sini akan muncul. Nah, LTI, bukti karya. Nah, yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai ajuan perbaikan hasil bukti karya. Nah, di sini ada catatan. Nah, di sini contohnya isi karya video menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesis interpretasi pelatihan PKGB juga sudah sesuai. Mana yang belum sesuai? Nah, ini yang belum diperbaiki. Nah, ini ada contohnya, gambarnya. Tolong diperbaiki visual produk hasil bukti karya. Ini yang masih perlu diperbaiki. Ya, setelah itu nanti klik perbaiki untuk melakukan perbaikan dan mengulang bukti karya. Yang dikumpulkan ulang adalah dokumen yang perlu diperbaiki saja. Kalau misalnya
surat pernyataannya sudah oke, tidak perlu diperbaiki, tidak perlu diulang. Nah, ini contohnya. Apabila bukti karya Anda belum sesuai, klik on tanda silang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Setelah terhapus, unggahlah produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, diunggah. Polanya nanti akan muter ini. Apabila lembar pembuktian belum sesuai, nah ini kalau belum sesuai juga, klik on tanda silang berwarna merah, harus lembar tersebut sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah dibawa. Kalau tidak sesuai, jadi tidak perlu dihapus. Nah, ulang lembar silang bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan silakan. Ya, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Nah, sampai statusnya diberhentikan. Ya, jadi kita bisa mengecek sampai waktu yang telah ditentukan kapan durasinya. Jadi, jangan mengumpulkannya di akhir, karena masih harus disetujui, divalidasi. Ya. Jadi, terutama bagi yang mengumpulkannya terlambat, mohon ini perlu diperhatikan. Karena kita sudah diakhirkan ya detik-detiknya. Apabila bukti karya Anda telah lulus validasi dari jadwal, maka Anda akan dapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di CMM. Nah, ini ada misalnya menunggu terbit. Anda hanya perlu menunggu di karya Anda secara otomatis oleh sistem ke platform Indikator aja ya. Nah, statusnya sudah menunggu terbit, jadi kakak tidak perlu melakukan apa-apa lagi, sudah selesai tugas kakak. Sampai di sini statusnya menunggu terbit dan nanti di akhir ada penutupan dan menunggu hasil keputusan dari BPGB apakah nanti kakak dinyatakan lulus atau tidak. Jadi proses pendidikannya sudah selesai. Ya. Kalau sudah menunggu terbit, nah, sampai di sini jadi kakak sudah selesai. Anda juga dapat melihat kembali apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, terima kasih telah memperbaiki bukti karya Anda. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, lihat di karya. Oh ya, mohon maaf ini selesainya kalau sudah terakhir itu ada berbagi di karya. Ya tadi itu nunggu, setelah itu berbagi bukti karya. Nah, saya ada paham tadi. Saya revisi ya. Nah, lihat bukti karya. Kalau sudah terbit, nanti kakak bisa lihat bukti karya. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Satu, menu klik karya pada plafon PMM. Kemudian, pilih karya saya. Di sini ada karya saya. Dan pastikan Anda telah membuka karya. Jadi kalau sudah terbit tadi, ini harusnya ada. Buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Nah, tadi karyanya itu kategorinya apa bahan ajar, apa praktik pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian pilih karya yang telah berhasil terunggah otomatis. Saya pilih, nah di sini ada ikon bagikan karya. Nah, bisa di sini bisa dikasih seperti ini biasanya. Cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PKG ini juga gunakan opsi salin link untuk ditahukan dia. Nah, sini ya. Ini ikonnya biasanya. Linknya disalin. Nah, kemudian, nah ini juga ada di sini.
Setelah saya menggabung LMS, setelah belum melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Untuk bukti karya yang sudah dibuka, Anda hanya dapat edit deskripsinya saja. Nah, di menu berbagai bukti karya, nah di sini seperti kolom diskusi, kakak bisa membagi buktinya di sini. Siapa ini? Kemudian dikasih spasi biar nanti yang pastikan itu menjadi hyperlink. Jadi ketika diklik langsung masuk ke link yang dibagikan. Ya. Tanya jawab seputar bukti karya. Nah, langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat melakukan video ya. Pastikan video sudah dibuka, khusus video ya. Lalu akun YouTube Anda. Pastikan video tidak share pribadi, dibagikan atau share pada bagian bawah video. Terus bagikan. Klik salin atau salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, ini nanti yang dimasukkan diunggah draft bukti karya. Jadi link video ini ya. Kendala video ini di-style untuk pribadi. Nah, ini salah satu kendalanya. Jadi kesalahan pemilikan video tersebut detail visibilitas video untuk di privat pada channel YouTube-nya. Nah, ini caranya dari pribadi ini ada privat, kemudian diganti menjadi publik. Nah, selanjutnya kendala-kendalanya karena kita nebeng di YouTube ya biasanya. Jadi perhatikan juga hak cipta dan copyright ya pada video yang channel ketika kakak kalau buat video pakai fiction, nah itu yang hati-hati. Nah ini menggunakan alat musik yang kita cipta. Nah ini bisa kadang menyebabkan kendala. Nah inilah kalau kamu ngecek cipta berapa misalnya. Nah di sini ada menu copyright. Nah, maka pilih di sini udah apakah video terkena pelanggaran atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Nah, biasanya ada di beberapa ini yang melanggar, ada keterangannya di sini. Nah, ini pertanyaan materi lanjut dan pertanyaan yang lebih sering ditanyakan melakukan link ini. Nanti bisa kakak copy foto. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan umum, nanti juga akan ada jawaban-jawabannya. Nah, link ini akan masuk ke pusat informasi guru.kemendikbud.go.id/bla. Nah, itu pertanyaan tentang PKR. Terima kasih untuk ini sesi ini sudah selesai. Kita masih ada ya dari waktunya. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan saya? Monggo Kak Yoga. Kak Cahyo mau tanya untuk yang bukti karya dalam bentuk RPP atau modul tadi. Misalkan kalau modul itu apakah harus dengan ada tanda tangan pembuat modul dan kepala sekolah? Atau hanya kita membuat modul saja seperti itu? Oke, baik. Untuk menjawab ini, saya akan terangkan ya. Kalau yang dulu itu sebenarnya ada pilihannya itu ada yang modul ajar dan bentuk modul ajar itu kan bentuknya filenya bentuk bisa PDF, sedangkan praktik pembelajaran dan praktik baik itu dalam bentuk video. Nah, di poinnya itu semuanya kalau yang dokumen itu maksimal itu 7 kriteria masuk. Ya, pola yang dulu. Kalau yang dokumen yang video itu 10-10-nya masuk karena ada salah satunya surat
keterangan tadi ya, Kak. Jadi poin maksimal dokumen tadi itu 70. Kalau yang poin maksimalnya video itu 100 ya. Nah, di situ jadi kakak minimalnya kalau yang dulu itu 70 harus terpenuhi. Jadi RPP pun boleh karena yang penting 7 syarat itu terpenuhi. Salah satu yang tidak ada itu adalah surat keterangan. Nah, karena tidak melibatkan langsung. Tetapi ini perubahan revisi 2 bulan November dan 1 pekan kemarin itu ternyata setelah saya amatin itu tetap ada di situ dokumen apa namanya surat pernyataan persetujuan itu ada walaupun sepertinya tidak ada hubungannya langsung gitu ya kan. Jadi itu tetap dibuat karena kalau tidak buat poinnya rubriknya kurang 1 itu tidak bisa divalidasi. Saya berikan contohnya, coba saya bukakan di LMS itu ada. Oh, yang mana? Saya carikan tadi dokter bebas itu. Jangan tinggal langsung. Oke, dokter. Nah, ini ya tampilan di LMS ya. Ini tampilan fasilitator di sini banyak. Tapi yang di tampilan peserta itu beda ya. Nanti kakak di menu bukti karya ini mengumpulkannya. Ini lembar pernyataan ya. Kemudian di sini ada rubrik validasi. Nah, rubrik validasi di sini harus terpenuhi semua. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, di sini ada 9. Nah, salah satunya ini kalau nggak salah surat itu. Ini versi. Nah, lembar pernyataan persetujuan. Nah, ini ada. Jadi langkah baiknya tetap dibuat. Nah, ini adalah yang harus terpenuhi. Itu syarat terbitnya. Ya, kalau ada rubrik penilaian, harapannya kakak terisi semua rubrik yang ingin yang muncul di situ. Jadi nanti nilainya bisa optimal. Jadi kalau kakak tidak memunculkan yang diinginkan rubrik, biasanya nilainya nggak bisa optimal. Jadi, itu Kak Yoga. Maka yang lain. Sudah kira-kira sudah jawaban belum Kak Yoga? Ada Kak yang lain? Oh, Kak Adi. Kak yang kedua tadi apa? Setelah yang ketiga tadi kan yang modul ajar, yang kedua apa? Praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran. Misal praktik pembelajarannya pakai yang kemarin bisa nggak toh? Bisa asal memenuhi syarat validasi tadi. Oh ya. Jadi pakai yang Ditambah surat kemarin, tujuan. pakai yang kemarin tuh bisa tuh berarti? Bisa. Ini tidak harus baru ya. Ini tidak harus baru. Tetapi nguploadnya baru ya. Itu harus diupload lagi. Ya. Oke, berarti nanti diupload di YouTube dulu kan itu? Ya, diupload. Kalau mau ya karena video ya diupload ke YouTube, kemudian dipublik. Nah, linknya di YouTube tuh dimasukkan dikerjakan tugas di bukti karya. Oke, terus untuk yang kriteria tadi loh Kak, yang 7 apa 10 tadi loh. 9. Nah, yang 9 itu tadi di LMS-nya muncul enggak? Ada di LMS peserta. Kan bisa Mulai bisa dipelajari. diakses hari ini. Ya, Iya, bisa benar. videonya udah masuk belum itu loh. Nanti kalau Ya, misal masuk udah linknya tadi kan. ya, benar. Ya. Udah masuk semua atau masih ada yang kurang misalnya surat persetujuan tadi. Oh, kemarin saya sudah mengambil video ini ya, sekarang minta izin untuk dipublikasikan. Biasanya seperti itu bisa. Oh ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk kalau yang video itu suratnya tadi diupload sendiri ya tadi.
gitu? Ya, ada lembar untuk mengupload sendiri. Ada Untuk kayak formnya, kotaknya untuk ya ngupload ada, suratnya tadi kan? ya ada, Ya. ada kolomnya Oke. tersendiri. Oke, terima kasih Oke. Kak. Ya, ada lagi. Nggak ada. Adakah Bapak Ibu yang ingin membuat video? Gimana? Adakah dari peserta yang ingin membuat video? Soalnya kan ini waktunya waktu-waktu sudah mulai ujian semua Kak Cahyo. Kalau untuk Ya, bikin benar. video mungkin kalau untuk pembelajaran juga nggak mungkin, untuk praktik baik pun Bapak Ibu guru yang lain juga mungkin ada kendala di jadwal ujian itu mungkin. Nah, makanya Oke. saya tanya, adakah yang ingin membuat video untuk praktek baik seperti itu? Ya. Enggak. Itu ada 3 pilihan ya, jadi tidak harus yang tadi yang paling mudah itu sekarang itu adalah menurut saya ya kayak RPP atau modul aja dengan kondisi yang ada. Tapi kalau mantep, saya pakai video yang kemarin, nah kayak Adi tadi boleh ya. Oke Kak Bilal, ada ini Kak Bilal. Oke, ya ada ya. Oke. Kalau nggak ada, sebelum saya tutup, nih saya ingatkan kembali ya kakak-kakak. Ini waktu kita sudah sangat limit ya kak bahasanya. Walaupun ada 1 pekan lagi, tapi menurut saya itu sudah limit. Bukan berarti nanti kakak-kakak itu, aku sudah ngumpulkan. Nah, kalau yang ngumpulkan lebih awal, itu potensi ternilainya atau teraksesnya itu akan lebih tinggi. Yang kalau yang di ending-ending bisa jadi nanti saya ada kesibukan lain sehingga waktunya terbatas untuk memvalidasi sehingga nanti tidak bisa terproses tepat waktu. Jadi kita pertemuan lagi besok hari Selasa pekan depan. Jadi harapannya kakak itu Selasa pekan depan itu sudah clear ya. Kita berjumpa lagi itu sudah clear semuanya sehingga sudah tidak ada beban lagi, kita tinggal menunggu. Ya, tapi kalau itu belum clear, ya itu ada potensi kakak yang tadi yang harusnya bisa lulus nilainya lebih dari 90, lebih dari 70. Nah, nanti bisa jadi mana yang enggak bikin bisa enggak lulus, apakah nilainya, apakah tugasnya itu tidak masuk tepat waktu ya, karena itu yang nanti menentukan sistem. Ya, karena saya itu yang masih saya khawatirkan ada, karena masih ada beberapa kakak yang masih ada tugas sekitar 3 atau 4 ya, itu belum masuk, aksi nyata juga belum ya, itu kan yang masih saya khawatirkan, karena aksi nyata itu juga tugas yang enggak mudah ya, karena harus membuat video, apalagi RTL juga ada yang belum. Itu kalau nanti terkendalanya kakak-kakak yang enggak ada waktu lagi, nah sampai akhir itu, nah itu yang sangat memprihatinkan atau yang mengkhawatirkan ya bagi saya, yang bisa menghambat prosesnya kakak. Kak Yoga ada lagi? Tanya lagi Kak Cahyo. Misalkan ini sebelum kita upload itu kan pada akhirnya nanti Kak Cahyo yang akan memvalidasi dari tugas kita gitu ya Kak Cahyo, dari fasilitator gitu. Misalkan sebelum kita upload ke mana LMS ataupun PMM tadi, kalau kita kirim dulu ke Kak Cahyo untuk diverifikasi dulu gimana Kak Cahyo? Nanti bisa dikirim di grup atau di mana gitu. Jadi biar bisa karena nanti mungkin untuk teman-teman juga kurang merespon dari notifikasi dari LMS ataupun dari PMM-nya sendiri gitu. Mungkin bisa dikirim ke grup dulu biar nanti, atau Kak Cahyo yang bikin drive biar nanti teman-teman bisa upload ke sana dulu gitu Kak Cahyo. Gitu. Nah ya, sebenarnya biar kita interaktif tadi ya, notifikasi kan kita bisa by WA sebenarnya ya, bisa japri. Misalnya Kak Yoga sudah ngirimkan, kan sistemnya untuk kita komunikasinya biar di LMS ya gitu lah. Kalau sebenarnya pembelajaran ini di LMS itu kayak pengumuman dan sebagainya itu ada di LMS, tetapi kalau kita mau 100% LMS kayaknya tidak bisa jalan gitu. Jadi ada pembantunya komunikasi lewat by WA group gitu. Nah, nanti bisa dengan seperti Kak Yoga,
mau bikinkan link, monggo mungkin Kak juga bisa membantu. Kemudian bisa nanti kalau sudah ngirim di LMS bisa japri saya, Kak, saya sudah ngirim. Oh, siap, nanti kalau saya sudah pegang laptop akan saya cek. Nah, seperti yang tanya, Kak, tugas saya yang kurang apa? Oh, enggak, nanti saya akan cek kembali kalau sudah pegang laptop ya, seperti itu. Itu Kak Ega. Siap, siap. Nah, saya sih lebih apa ya, hampir sama sih langsung ke LMS karena sama-sama dekorasi nanti tinggal mengupload ulang hampir sama terus cuma beda beda teknis sih. Oke, siap. Ada lagi Kak? Kak Johan. Kak mau tanya ya Kak, misalnya itu video pembelajaran eh yang saya gunakan ketika PPG gitu boleh nggak Kak? Boleh asal memenuhi kriteria tadi, Maksudnya nanti di awalnya itu kriteria validasi. ada perkenalan pada waktu PPG gitu boleh nggak? Boleh, Oh ya, oke, kan makasih praktek Kak. pembelajaran ya itu, Iya Kak, benar oke. kan? Ya, oke. Masuk praktek pembelajaran juga ya. Ya. Boleh. Asal memenuhi kriterianya tadi Kak Johan, tapi biasanya memenuhi semuanya kebanyakan. Iya Kak, oke. Kak Dian, monggo. Mohon maaf Kak, untuk video itu boleh editing ya Kak ya, jadi boleh dikasih nama, kemudian bawahnya dikasih tagline kayak gitu. Boleh diedit. Boleh, boleh. Oh, yang ini boleh. Oh, iya. Diedit Berarti itu boleh. durasinya bebas Kak. Bebas, Oh, iya. tidak ada ketentuan. Jadi yang Tapi nah penting yang aksi nyata, bukti karya, bukti, maaf, yang aksi nyata itu memang dibatasi karena pembelajaran normalnya kan untuk menggambarkan kakak misalnya intinya 30 menit itu biar sesuai atau tidak apa yang direncanakannya. Tapi kalau ini kan hanya lebih ke arah praktek pembelajarannya, boleh itu. ya, baik Kak, terima kasih. Sama-sama Kak Dian. Ada lagi? Kak Septi, ada ini Kak Septi? Kak Septi tugasnya masih lumayan ya, mengingatkan. Kak Bilal juga. Kak Dian monggo lagi. Maaf Kak, masih lupa. Untuk YouTube-nya itu harus YouTube pribadi atau boleh YouTube sekolah begitu Kak? Tidak ada ketentuan di sini Kak Dian. Oh ya, berarti boleh pakai YouTube sekolah nggih? Boleh. Ya, kemudian untuk publish-nya di ya Kak, publish ya, bukan Ya. tadi ya. Oh iya. Oke, terima kasih Kak, itu saja. Sama-sama. Monggo Kakak. Ya. Ini Kak Septi, Kak Bilal ada ini, benar ada nggak ini? Nyimak nggak? Yang saya khawatirkan itu on tapi nggak nyimak, nanti tidak mengikuti kembali, mungkin mengambil rekaman atau bertanya ke temannya, sehingga ketinggalan tugasnya, tugasnya tidak dikerjakan. Nah, ini karena salah satu syarat untuk kelulusan ini wajib dikerjakan. Tadi sudah ada keterangannya. Misalnya ini nggak ada isinya, mungkin saya menilainya katakanlah nilai endingnya 90, nah nanti sistem yang akan membaca, oh Kak ini tidak mengerjakan bukti karya, masih kosong. Ya, jadi nanti walaupun nilainya tinggi, tetap tidak lulus bisa jadi seperti itu. Itu sistem nanti yang akan membaca. Mana tugas-tugas yang belum dikerjakan, tugasnya selesai, tuntas atau tidak. Nah, saya sebagai fasilitator hanya bisa memotivasi, mengajar. Nah, kalau kakak tidak mengerjakan, bagaimana saya bisa memberikan nilai? Nah, prinsipnya seperti itu. Ya, nanti kembali endingnya kembali ke sistem. Ya. Jadi kakak, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Ya. Sebelum ditutup, kita foto dulu. Buka kameranya yang bisa. Ada. Ya, Kak, derajat bisa nggak ini derajat? 1, 2, cekring. Nah,
Sebentar. Coba sebentar kita judi ini mau masuk nggak bisa ya. Saya kasih link dulu. Oke, Kak, sebelum ditutup ini Kak Yudi udah ada belum nih mau masuk tadi nggak dapat linknya. Nanti masuk suruh mimpin doa, Kak. Ya, ini mau tak pimpin doa. Baru saya buka WA-nya, baru saya kasih linknya ini. Paling bisakah jam 2 kurang. Tanyanya nggak di grup sih Kak Yudi ini soalnya. Sudah masuk nih? Belum ya? Mungkin ada yang bisa bantu nih Kak Yudi biar masuk di calling Kak Adi. Karena nanti kalau sudah ditutup nggak bisa masuk. Ya Kak, ditungguin dulu Kak itu Kak. Ya, sudah saya kasih linknya. Baru mampir kantor kabupaten itu Pak. Ya. Kita tunggu ya. Apakah ada yang apa namanya? Udah ada acara lagi nih Kak? Guru acara. Sampai lu Kak Yudi, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau saya ulas dulu ini tugas-tugasnya yang belum nggih, saya bacakan nggak apa? Nggak apa-apa. Ya, oke, saya bukakan ya. Saya itu juga khawatir nanti kalau kakak ini nggak selesai. Nilai. Juga pimpin doa, Kak. Udah masuk Kak Yudi? Alhamdulillah, udah masuk. Biar Oh, dibacakan, Ayo Kak Yudi. biar dibacakan kekurangan Ya. tugasnya. Biar dibacakan kekurangan. Kak Yudi alhamdulillah sudah bisa masuk ya. Ya karena ini Bacakan Kak nggak Yudi apa-apa, kalau Kak. nggak masuk terancam tidak lulus ini. Siap Kak. Ujian ini. Habis ujian Kak, habis ujian. Prepare Ya. Kak. Aduh. Oke. Kemarin tuh katanya sama Kak Johan juga ya. Kak Yoga juga itu ujiannya kapan Kak Yoga? Kemarin. Saya kemarin Kak. Oke, itu tugas yang nilai nanti yang ragu-ragu bisa japri saya ya. Ini Kak Yudi udah masuk. Oh, kelas kita sama ya Kak Yudi. Kita gak Saya- janjian. Sama Kak. Saya ragu, Kak. Dibacakan, Kak. Saya, Kak. Saya juga ragu Kak, kayaknya nggak Nanti. lulus Kak. Nanti molornya banyak ini udah molor 15 menit lebih. Kak Yudi masih banyak. Kak Yudi masih banyak. Ya, yang jadi- telat nih. Oh, banyak nih. Kak Septi banyak, lumayan. Kak Bilal aksi nyatanya belum lagi. Kemudian review sebanyak ya. Kak Ade juga, ini nggak Ade, ini nggak ada ya di sini Kak Ade nggak masuk. Kak Diana ada nggak nih Kak Diana? Kak Diana nggak ada Diana, ya. Diana masih ada. Kak Bintang ini hampir semuanya ya. Kak Rina ini baru RTL, Rina tinggal RTL. Kemudian yang nggak saya sebutkan ibaratnya sudah banyak Kak siapa ini? Kak Sri itu enggak produk. Ini masih Kak Sri ada beberapa enggak hasil produk pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kak Bilal ini ada 3.1 yang C dan D, kekuatan pemahaman dan refleksi juga masih belum. Kak Wardudi juga pembelajaran 3 semuanya belum. Aksi nyatanya modulnya belum, jadi belum bisa dinilai. Nanti nek terlambat lagi
nggak bisa dinilai. Kemarin Ayudi tak tanyakan kapan, oh tinggal ngupload besok, tapi sepertinya lupa Ayudi. Ya kak, oke kak, hari ini kak, ajar kak. Ya, bener hari ini ya, biar Ya saya kak, nilai. Kalau saya nilai, saya ini, maksudnya itu kan ada poin penilaian di modulnya. Nanti kalau nggak muncul kan mengurangi nilainya, maneman gitu loh. Yang sudah komplit sudah saya beri nilai. oke kak, 86 kak. Itu review singkatnya untuk penilaian yang belum ya. Nilainya ada nilai endingnya. Ini ada yang di atas 90 ada, 80 ada, yang mendekati 70 juga ada. Ya, hati-hati ini yang tugas-tugasnya ya. Tapi ini bukan rata-rata apa ya bahasanya, tugas yang belum dikumpulkan itu belum mempengaruhi nilai tadi, nilai akhir. Ketika dimasukkan nanti akan berdampak persentasenya. Nah, tapi kalau tidak mengerjakan ini walaupun nilainya bagus, nanti juga bisa jadi tidak lulus juga. Oke, itu kakak, kita sudah molor 20 menit ya dari waktunya. Kita akhiri, monggo Kak Judi mungkin berdoa. Alhamdulillah, jatah doa. Nggih, matur sembah nuwun Kak Cahyo lan kakak-kakak yang lain. Ngapurane niki baru saged gabung. Oke, monggo untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa berdasarkan keyakinan kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Monggo Kak Cahyo, saya kembalikan ke panjenengan. Oke, terima kasih Kak Yoga, Kak Yudi ya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali ya, ini besok kita pertemuan terakhir hari Selasa ya, kemungkinan siang juga. Itu 1 JP kalau nggak salah. Nah, sebelum pertemuan itu semua tugas sudah selesai dikejar ya. Bagaimana caranya dikejar, terutama yang banyak terlambatnya ini, bagaimana cara membagi waktunya. Itu juga nanti kepentingannya untuk lulusan kakak. Kalau kakak pengen lulus ya, maneman gitu bahasanya. Kalau sudah 3 bulan, kalau nggak diselake, gimana caranya? Nanti kalau hasil endingnya tidak lulus, besok kalau ternyata apa ya sertifikat itu dibutuhkan secara literasi, secara langsung ya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan, nah kakak harus mencari lagi gitu loh. Kalau itu pun diundang kembali, karena ini sifatnya seperti PPG, sifatnya adalah undangan, kakak itu berhak untuk menyetujui undangan tersebut, juga menolak undangan tersebut tuh kakak berhak. Kalau nggak mau ya dilimpahkan ke yang lainnya. Itu kakak, mari setelah kita sudah berdoa, mungkin saya dalam membersamai kakak-kakak masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada keluar. Izin mendahului. Monggo. Menurut saya plus ya kan. Oh, belum saya stop rekornya. Stop dulu.